Sekarang kita bahas fungsi getDis, getAngel, getCorner, dan getOrient. GetDis ini untuk meminta masukan pengguna untuk mengembalikan nilai jarak dari dua titik koordinat. Ini sintak panduannya, nama fungsi getDis, kemudian argumen opsional ya, suatu titik koordinat, kemudian argumen kedua message ya atau pesan. Kemudian getAngel ini meminta masukan pengguna untuk mengembalikan nilai sudut dalam radian dari dua titik koordinat ya. Ini nanti hasilnya relatif ya. Dan perlu diingat sudut dalam AutoCAD, dalam Autolips ya, itu dalam radian. Sedangkan kalau kita input di komen promnya AutoCAD itu kita pakainya derajat ya. Jadi nanti kalau misalnya kita ingin mengubah ke input biasa, berarti harus kita konversi dari derajat ke radian atau nanti sebaliknya. Sintak panduannya nama fungsi getAngel ya, kemudian argumen pertamanya suatu titik ya, titik koordinat, kemudian argumen keduanya message atau pesan. Berikutnya getOrient, yaitu meminta masukan pengguna untuk mengembalikan nilai sudut dalam radian dari dua titik koordinat ya. Nah, berbeda dengan getAngel, nanti yang sudutnya relatif, untuk getOrient itu sudutnya absolut. Sintak panduannya sama ya, seperti getAngel maupun getDis ya. Ini kedua argumennya adalah opsional. Kemudian getCorner, yaitu meminta masukan pengguna untuk mengembalikan titik koordinat pojok lain suatu rectangle dari dua titik koordinat. Ini sintak panduannya juga sama ya, seperti sebelumnya. Kita langsung ke brisket untuk contoh-contohnya ya. Oke, untuk latihannya saya siapkan ini ya, dua lingkaran. Jarak horizontalnya ini 30 ya. Jarak atau panjang garis ini, vertikal ini adalah 40. Kita akan coba ukur jarak dengan getDis ya. Kita coba tanpa argumen ya. getDis tanpa argumen itu tidak ada apa-apa ya. Jadi sebenarnya ini kita suruh milih dua titik ya kan. Tapi bawaannya ini promnya kosong ya. Nanti harus kita isi kalau biar si pengguna itu lebih gampang untuk memahaminya ya. Kita pilih misalnya pertamanya ini, kemudian keduanya ini. Ini hasilnya 30 ya. Untuk lebih intuitif bagi pengguna ya, kita kasih promnya itu klik dua titik ini ya. Kita kasih tanda titik 2 biar lebih bagus ya. Misalnya getDis, nah ini klik dua titik. Nanti kita coba aktifkan snapnya aja ya, centernya biar gampang. Ini center ya. Oke, klik ya, ini 30 ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita berikan pengguna lebih intuitif lagi. Jadi misalnya kita klik titik pertama, kemudian klik titik kedua, caranya yaitu sebagai berikut. Saya buka blade dulu ya. Oke, saya maximize. Kita bikin variabel untuk titik awalnya. Oke, kita pakai getPoint. Kemudian titik awal ini ya.
Oke, kemudian kita gunakan get this ya. Oke. Nah, ini argumen pertamanya yang koordinat kita isi titik awal. Kemudian promnya kita isi titik akhir ya, atau titik 2 juga boleh. Silakan berkreasi ya. Oke, kita load ya. Nah, coba titik awal ini ya. Kita klik sini. Kemudian titik akhir. Kita lihat menghasilkan nilai 30 ya. Atau biar lebih bagus hasilnya, kita kasih di sini itu pakai printy ya, printy kita kasih kurung tutup ya. Kita coba lagi, titik awal, titik akhir. Nah, ini hasilnya di bawahnya. Kemudian ini nilai baliknya ya. Kalau ingin hilang ya seperti kemarin kita kasih Princy. Ini biar programnya keluar dengan halus atau tanpa keluar nilai baliknya. Kita coba lagi. Titik awalnya. Oke. 30 ya. Hasilnya ini 30. Untuk get angel nanti kita modif aja ya, yang tadi kita buat di blade untuk get this ya, karena kan argumennya sama ya, 2 argumen. Kemudian get angel sendiri nanti mengembalikan nilai sudut dari 2 titik ya. Nah, karena sudut kan harus ada acuan sudutnya ya. Nah, acuan sudutnya itu kalau angel itu relatif terhadap sudut variabel ang-base ya. Jadi kita lihat ang-base-nya. Ini kita 0 dulu ya. Kita 0 dulu ya kan. Kita coba saya bikin ini ya. 3 garis, ini garis yang searah sumbu X ya. Ini kalau ang-base-nya 0 berarti kan sejajar dengan ini ya acuannya. Kemudian ini garis yang kedua sudutnya 30 derajat. Kemudian yang ketiga itu dari garis yang ini yang 30 derajat itu sudutnya 30,5. Oke, kita coba cek dengan fungsi get angel ya. Oke, kita ke blade. Kita ganti ininya berarti jadi get angel. Oke, kita coba jalankan. Oke, ini misalnya yang 30 derajat ya, kita klik awal di sini, kita klik di sini, kita lihat hasilnya 0,52359,8 sekian. Ini dalam radian ya. Kalau misalnya kita ingin mengubah menjadi derajat, kita ubah di sini hasilnya ya. Ini kan sampai sini berarti tadi radian. Kita tahu ya kalau pi radian itu sama dengan 180 derajat atau
2pi sama dengan 360 ya. Berarti untuk mengubahnya kita bagi get angle ini dengan pi ya. Dengan pi Nah, ini pi kalau di Autolips itu udah jadi ini ya. Jadi konstanta yang udah didefinisikan oleh Autolips. Ini nilainya segini ya. Kemudian kita kalikan dengan 180 ya. Ini untuk mengubah radian menjadi derajat ya. Coba kita cek ya. Kita coba lagi, kita lihat hasilnya. 30 ya, betul ya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman sering memakai konversi itu, bisa nanti itu dibikin fungsi ya. Atau ada cara juga kalau cuma untuk konversi, sebenarnya Brisket itu udah menyediakan fungsinya ya. Itu nanti pas di materi konversi nanti ada ya cara konversi, misalnya dari radian ke derajat gitu ya, atau dari misalnya inci ke milimeter. Itu kita sebenarnya nggak perlu buat fungsi, tapi sudah ada fungsinya di Autolips ya. Nah, ini 30 diukur dari tadi angpis-nya 0 ya, sejajar dengan ini. Misalnya kita bikin angpis-nya itu 30. Kita jalankan. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Ini masalah kepresisian aja ya, toleransinya. Jadi ini dianggapnya ya 0 ya. Kalau ini kan pangkat min 15 ya. Coba kita coba yang ini, yang garis yang satunya lagi. Kita lihat hasilnya. Betul ya, 30,5 diukur dari ini berarti ya, kan relatif terhadap angpisnya. Untuk get orient kita ubah aja ininya ya. Kita ubah jadi orient. Oke, kita ubah angpisnya 0 dulu ya, biar kelihatan. Sorry. Coba kita jalankan. Titik awalnya ini, titik akhirnya ini. Hasilnya 30 ya. Kemudian kita coba angpisnya jadi 30 yang tadi ya, biar sama ininya parameternya. Nanti perbedaannya di mana ya. Nah, kalau di get orient itu hasilnya tetap 30 karena dia acuannya itu absolut terhadap ini ya, angpis 0 ini ya. Angpis dianggapnya tetap angpisnya 0 atau yang sejajar dengan sumbu X. Jadi kalau tadi get angle itu relatif, kalau get orient itu absolut ya, terhadap angpis 0. Oke, untuk get corner sama aja ya, argumennya sama, nilai baliknya nanti koordinat dari pojok lain suatu rectangle ya.
kita ke plate ya, kita ubah. Oh ya, ini tadi sudah ada konversinya ya, dari radian ke derajat. Kita undo dulu ya. Nah, kita undo, kita ubah ini jadi get corner. Nah, get corner, oke. Coba kita jalankan. Misalnya ini titik awalnya ini 00, kemudian titik keduanya ini berarti 30,40 ya. Ini ya. Kita lihat, dia akan mengembalikan koordinat terakhir ini ya. Sebenarnya ini mirip dengan ini ya, get point yang menghasilkan cuma satu titik koordinat ya. Cuma nanti kelihatan di efek ininya ya, efek pas kita menentukan titik akhirnya. Perhatikan, itu keluar seperti garis selection ya, ininya ya, yang garis putus-putus ini namanya rubber band ya kalau di AutoCAD atau BricsCAD. Dan kalau di get point kan keluarnya garis ya, bukan seperti kotak gitu ya tadi rubber bandnya. Oke, terima kasih.